Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, remaja pemuda dimanapun saudara berada. Hari ini tanggal 21 Juli 2021, apa kabarnya? Kiranya kondisi kita makin hari makin baik ya Bapak Ibu. Dan kiranya kita tetap kuat, sabar, bertahan di dalam situasi-situasi belakangan akhir ini. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami memohonkan pimpinan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membaca dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayatnya yang kedua. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, ada perbedaan yang sangat tajam di antara kepemimpinan Samuel dan kepemimpinan Daud, masing-masing sebagai raja Israel. Nah Bapak Ibu, pada waktu Saul menjadi raja, itu sebetulnya bukanlah Allah yang menghendaki ada raja yang memimpin Israel. Artinya begini, pada waktu sebelum ada raja-raja di Israel, yang start pertamanya itu adalah dari Raja Saul, itu Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel. Melalui nabi-nabinya, melalui hakim-hakimnya. Tetapi rakyat Israel ini meminta agar mereka diberikan raja yang memimpin mereka, dan itu dari manusia. Begitu. Mereka pingin yang memimpin mereka itu manusia yang berjabatan raja, yang kelihatan oleh mereka. Karena mereka tidak mau dipimpin oleh Allah yang tidak kelihatan melalui nabi dan hakim-hakim. Akhirnya Allah menyetujui. Maka terpilihlah Saul, dan itu juga melalui undian. Begitu ya Bapak Ibu, bukan Tuhan Allah yang menunjuk langsung, tapi melalui undian. Nah, sehingga raja yang pertama di Israel adalah Saul, dan dia memimpin Israel, umat Tuhan. Dan Tuhan juga berkehendak, Tuhan juga tetap menyertai. Nah, yang berbeda dengan Daud adalah memang Allah sendiri yang memilih Daud, menentukan pribadi Daud ini untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul. Dan ketika Daud menjadi raja, maka yang dipakai adalah kata gembala. Jadi Daud yang menjadi raja ini, ketika ia memimpin umat, memimpin bangsa Israel, memimpin rakyat, itu dia memimpin dengan metode, dengan pendekatan sebagai seorang gembala. Ya. Gembala yang dimaksudkan saja tentu seperti yang kita sudah tahu-tahu itu Bapak Ibu, gembala yang baik. Yang mempedulikan dombanya, yang memperjuangkan dombanya. Seperti itulah ketika Daud memimpin bangsa Israel.
Dia memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dia menegakkan keadilan dan kebenaran, dia membuat rakyat menjadi makmur, makan minum terpenuhi, keadilan ada, kesehatan terjamin, Bapak Ibu. Semua yang dibutuhkan oleh rakyat atau umat itu dipenuhi oleh Daud. Karena apa? Karena ketika Daud memimpin, dia tunduk benar kepada Tuhan Allah. Semua kebijakan-kebijakannya itu berasal dari Tuhan Allah. Artinya Daud ini hanya mengimplementasikan, melakukan kebijakan yang Tuhan perintahkan. Dia tidak mengikuti keinginannya sendiri, tetapi dia tunduk pada kebijakan Tuhan, perintah Tuhan. Nah, itu yang dia berlakukan kepada rakyat, sehingga rakyat sejahtera, makmur, Bapak Ibu. Nah, ketika pemimpin melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ini, betul-betul tunduk kepada Tuhan Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah, yang diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk kebaikan rakyat, itu menunjukkan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan umat, di dalam kehidupan rakyat melalui pemimpin yang baik. Maka rakyatnya menjadi sejahtera, makan minum tercapai, terpenuhi, keadilan juga dirasakan, kebenaran dirasakan oleh rakyat atau oleh umat. Itu yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu. Sehingga pemimpin seperti Daud, pemimpin yang baik ini, itu menunjukkan bahwa betul-betul Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umat, hadir di tengah-tengah rakyat. Maka Bapak Ibu, saya beri tema, pemimpin yang baik, tanda kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kita harus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Baik pemimpin di gereja maupun juga pemimpin di masyarakat, tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang taat, pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga mengimplementasikan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kalau kita itu adalah seorang pemimpin, maka marilah kehadiran kita bagaikan tanda kehadiran Tuhan sendiri di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Supaya umat merasakan damai sejahtera yang Tuhan Allah memang kehendaki untuk seluruh masyarakat dunia ini. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk hidup kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Salah satu tanda kehadiran Tuhan adalah melalui pemimpin yang baik. Pemimpin yang memperjuangkan damai sejahtera, keadilan dan kebenaran bagi masyarakat, keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsa, kehidupan rakyat, kehidupan umat. Dan Tuhan, jikalau kami adalah pemimpin, berilah kami kemampuan untuk menjadi pemimpin yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, dan mengimplementasikan itu melalui kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang baik bagi umat, bagi masyarakat. Terima kasih, berikanlah kami harapan kepada Tuhan, supaya Tuhan di dalam segala situasi kami tidak pernah tergoncang. Begitu juga para pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan.